Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan tema kita tentang 7 ciri khas orang bertakwa. Dan kali ini kita akan sampaikan ciri khas yang ke-6 dan ke-7. Ternyata orang bertakwa bukan orang yang suci murni, bukan orang yang sempurna. Mereka pun pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat fahsya. Namun mereka kemudian ingat kepada Allah, istighfar, dan kemudian bertobat, tidak mengulangi dosa yang dilakukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang-orang yang jika melakukan fahsya, dosa, atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka kemudian ingat kepada Allah. Dan kemudian mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Siapakah yang akan mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak mengulangi apa yang mereka lakukan dengan penuh kesadaran atau dengan penuh pengetahuan. Ayat ini menjelaskan bahwa ternyata orang bertakwa pun orang yang pernah berbuat dosa, orang yang pernah berbuat zalim. Maka akan terbuka kesempatan bagi siapapun yang merasa diri sebagai orang yang pernah berbuat dosa untuk menjadi orang bertakwa dengan syarat zakarullah, ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, istighfar atas dosanya, kemudian lam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulanginya lagi, bertobat dan menggiatkan diri dalam kebaikan dan amal soleh. Di sini ada 2 jenis dosa yang dijelaskan oleh Allah. Yang pertama adalah fahisyatan, yang kedua adalah zalamu anfusahum. Kita lihat tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan al-fahisha adzanbul kabir wal fi'lul qabih alladhi yata'adda atharuhu ilal ghair kazina wal ghibah wa nahwiha. Fahsya adalah dosa besar dan perbuatan yang tercela yang akibatnya terkena kepada yang lain, seperti zina dan juga ghibah serta yang lainnya. Wa dzulmun nafsi huwa adzanbul ladzi yaqtasiru atharuhu 'alal fa'ili kasyurbil khamri wa nahwiha. Adapun zalim pada diri sendiri itu maksudnya adalah dosa yang akibatnya terbatas hanya untuk dirinya yang melakukan, seperti minum khamr dan yang lainnya. Apapun jenis dosanya, orang bertakwa, orang yang segera ingat pada Allah, kemudian dia meminta ampun dan menghentikan, tidak mengulangi dosa-dosanya, serta menggiatkan diri dalam amal soleh. Sebagai penebusan dosa tentunya, seperti yang Rasulullah sampaikan pada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mu'adz, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada, dan ikutkanlah, iringilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, niscaya akan menghapusnya. Baik, lanjut yang ke-7. Orang bertakwa adalah orang yang mengagungkan syiar Allah. Syiar itu identik ya dengan kata sya'run, artinya rambut. Kalau ada orang yang rambutnya rapi, luis, ya, dan sebagainya, apa pendapat teman-teman? Keren kan? Indah luar biasa, karena rambut katanya adalah mahkota yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah anugerah.
Kalau ada orang yang punya rambut, dibiarkan kemudian compang-camping, tak diurus, kotor, dan sebagainya. Apa pendapat teman-teman? Ya, betul. Dia orang yang tidak punya adab, tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Dan itu tentunya sebuah hal yang kurang baik. Nah, syiar Allah itu kenapa seidentik dengan kata rambut? Karena rambut ini adalah image bagi seseorang, maka syiar Allah itu image bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, maka orang yang mengagungkan image agama, orang yang mengagungkan syiar Allah, itu orang yang bertakwa. Kita cek dulu ayatnya. Ini ayat berkaitan dengan ibadah haji, tapi secara umum bisa kita ambil bahwa syiar itu bukan hanya di haji, di semua ibadah itu, di semua perilaku, akhlak, itu adalah syiar agama, syiar Allah. Dzalika wa ma yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah muncul dari ketakwaan hati. Intinya adalah syiar Allah itu perintah Allah yang harus kita agungkan. Ini kalau orang sholat itu sedang mengagungkan syiar Allah. Orang berjamaah di masjid pun sama. Orang yang sedang saum dan menjaga saumnya itu pun syiar Allah. Termasuk dalam urusan iqtisadiyah, ekonomi, Rasulullah memperlihatkan jiwa diri yang mandiri. Beliau adalah entrepreneur, kemudian menampakkan jiwa kemandirian. Beliau punya aset dari hasil uang pribadinya, beli unta dengan uang pribadinya, bikin pedang Zulfikar. Dan Rasulullah pernah membiayai sahabat pemuda yang ingin menikah, yang tak punya biaya, Rasul biayai. Nah, ini semuanya adalah syiar Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengagungkan syiar Allah tersebut, terutama ibadah-ibadah yang sudah ataupun ibadah yang mahdhah, maka termasuk bagian dari ketakwaan. Fa innaha min taqwal qulub, itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Demikian rupanya 7 ciri khas orang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mengaktualisasikannya, kita bisa melakukan, mempraktekannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga. U'iddat lil muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.